Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah selesai mengerjakan berbagai macam aktivitas di majlis kita, dari mulai membaca Ratibul Attas, lalu kita lanjut membaca Asmaul Husna dan doanya, kita membaca Aqidatul Awam, membaca Maulid Nabi kita Muhammad SAW, dan untuk menambah keberkahan majlis kita, majlis uswah hasanah, maka kita akan menyampaikan satu makalah dari Al-Imam Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas ini salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya beliau ditanya, ya, ma khairul ayyam wa ma khairul syuhur wa ma khairul a'mal. Hari apa yang paling baik, bulan apa yang paling baik, dan amal apa yang paling baik? Ini pertanyaan kalau dilontarkan ke kita, kayaknya kita bisa jawab ini. Hari apa yang paling baik? Hari Jumat. Bulan apa yang paling baik? Ramadan. Bulan Ramadan. Ya. Amal apa yang paling baik? Ya, amal apa yang paling baik? Sholat. Bukan. Sholawat. Sholat. Amal yang paling baik sholat pada waktunya. Ya, sholat pada waktunya. Ini jawaban yang sudah sering kita dengar dari para guru-guru kita dan para ulama kita. Dan ini jawaban gak salah, benar jawaban ini. Ya, mungkin ini para kiai kita ini menyampaikan jawaban ini karena mengikuti jawabannya Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika beliau ditanya. Ya, kata beliau, khairul ayyam yaumul Jum'ah. Hari yang paling bagus itu hari Jumat, karena di hari Jumat disebut dengan Sayyidul Ayyam, pimpinannya para hari. Ya. Bahkan Allah menciptakan Nabi Allah Adam di hari Jumat. Allah akan mengakhiri alam semesta ini dengan kiamat di hari Jumat juga. Ya. Wa khairu syuhur syahrul Ramadan. Dan bulan yang paling baik itu bulan Ramadan. Ramadan disebut Sayyidus Syuhur, pimpinan para bulan. Kenapa Ramadan paling baik? Karena di dalam Ramadan diturunkan Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan mukjizat Rasulullah SAW yang paling besar Al-Quran, sampai sekarang masih terjaga, tidak ada seorang pun yang bisa merubahnya, baik mengurangi atau menambah. Ya, semua nggak ada yang mampu. Kenapa? Karena Allah yang sendiri yang menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan dzikra, yaitu Al-Quran, dan kami akan menjaga Al-Quran tersebut. Dengan cara apa Allah menjaganya? Dengan banyaknya para hufazul Quran. Dan para hafazul Quran disebut dengan ahlullah wa khassatuh, keluarga Allah dan orang-orang khususnya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi para ahli Quran. Ya, kalau emang kita nggak mampu, otak kita pas-pasan, ya, otak kita blow on, ya, idiot, ya, atau IQ-nya rendah, ya, minimal anak kita dah, yang pada punya anak tuh arahin anak-anak kita masuk pondok tahfiz, biar mereka dari kecil menghafalin Al-Quran. Para ulama kita, ya, khususnya Imam Syafi'i dan yang lain-lainnya itu, sebelum mereka menguasai ilmu-ilmu yang lain, yang paling awal dia mereka pelajari adalah Al-Quran. Dia menghafalkan Al-Quran. Imam Syafi'i umur 4 tahun udah hafal Al-Quran. Kita umur 4 tahun, atau anak kita umur 4 tahun hafal Roblox, ya, hafal games, hafal lagu, beda jauh. Ya. Nah, karena itu ayo kita rubah kebiasaan kita dan kebiasaan keluarga kita dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran. Makanya kenapa kok tadi majlis ini dari kemarin saya share untuk membaca per juz tiap orang, supaya kita ya ada waktu menghafal Al-Quran walaupun rame-rame. Ya, tadi rencananya kan maghrib kita mau khataman, tetapi khawatir ada yang belum selesai, maka kita khataman nanti habis sholat subuh. Ya. Dan mudah-mudahan nanti jam 3 kita bisa, Allah kasih taufik hidayah, bisa bangun, bisa sholat tasbih berjamaah, nyitir berjamaah, ya. Jam 3:04 lah kita mulai sholat, ya. Baik. Kemudian amal apa yang terbaik? Wa khairul a'mal as-shalawatul khams li waqtiha. Sholat 5 waktu pada waktunya. Ini paling penting sholat ini. Ya. Jangan sampai ada di antara kita yang menyepelekan sholat, meninggalkan sholat. Hati-hati, kata Rasulullah, orang yang meninggalkan satu sholat fardu saja tanpa uzur, maka namanya tertulis di pintu neraka.
Dan kalau sudah ditulis di pintu neraka, mau nggak mau masuk neraka dulu kata Rasulullah. Ini kata Nabi. Jadi benar-benar jaga sholat kita. Ya, apalagi yang punya anak, saya termasuk nih kita nih yang pada punya anak. Perhatiin tuh, bagaimana sholat anak-anak kita di rumah, sholat istri kita, perhatiin. Ya, jangan kita enak dengan ibadah kita sendiri, tapi lupa memperhatikan keluarga. Ya. Kalau ada anak kita, istri kita nggak sholat depan mata kita biarin aja. Khususnya sudah balik ataupun istri kita cuek aja. Kalau dia masuk neraka, kita kesalahan juga. Karena dari kecil dibiasain sholat, dibiasain. Kalau seandainya anak bangun kesiangan, suruh dia kodok, biasain kodok. Walaupun dia belum wajib, kayak Arbi belum wajib, akhirnya belum wajib. Cuma kalau dia suruh kesiangan, saya suruh kodok suruh. Ya, itu utang, nggak boleh. Ya, dibiasain dari kecil. Nah, ini jawaban benar. Tiga pertanyaan dengan 3 jawaban. Tidak lama setelah ditanya itu, Sayyidina Abdullah bin Abbas meninggal dunia. Ya. Lalu 3 hari setelah kematian beliau, ya, 3 hari setelah kematian beliau, pertanyaan ini disampaikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, jika sahabat juga, bahkan gak cuma sahabat, Sayyidina Ali ini sahabat, sepupu, mantu Nabi kita Muhammad SAW dan salah satu khulafaur rasyidin. Ya. Sayyidina Ali ketika ditanya 3 pertanyaan ini, Sayyidina Ali, kami nanya sama Abdullah bin Abbas 3 pertanyaan dan jawabannya begini. Kata Sayyidina Ali, kalau seandainya seluruh ulama dari timur ke barat ditanya 3 pertanyaan ini, pasti jawabannya sama. Semua jawaban sama kayak kita tadi itu, ya. Kita jawabnya sama tuh kayak Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tapi kayak Sayyidina Ali, tapi saya punya jawaban lain. Nah, apa jawabannya Sayyidina Ali? Kata beliau, inna khairal a'mal ma yaqbalullah ta'ala minka. Amal yang paling bagus itu gak cuma sholat, kata Sayyidina Ali, tapi amal yang paling bagus adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kamu. Nah, oleh karena itu kita ini kenapa jawabannya begitu? Karena amal kita ini itu bainal qabul war rad, antara diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tadi baca roti, baca asma, doa, sholat jamaah, apakah pasti diterima? Gak ada kepastian diterima, cuma berharap saja diterima. Jadi amal kita itu antara diterima dan ditolak. Mungkin tadi kita sholat gak khusyuk, baik saya atau makmumnya. Mungkin baca roti kita niatnya gak benar, ya. Doanya juga main-main, pikiran kemana lagi doa, pikiran macam-macam. Ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kemungkinan amal kita selama kita balik sampai meninggal dunia antara diterima sama ditolak. Nah, amal yang paling bagus itu kata Sayyidina Ali, kalau amal kita diterima. Makanya berharap sama Allah, doa sama Allah biar amal kita diterima. Makanya Rasulullah kan salah satu doanya, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa'. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak manfaat. Punya ilmu nggak manfaat buat apa? Pinter doang ngamalin kagak, atau pinter doang ngajarin kagak, ngapain? Ilmu manfaat buat diri sendiri, buat orang lain. Ya. Wa amalin la yurfa', dan amal perbuatan, amal soleh yang tidak terangkat, tidak diangkat, artinya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi berlindung, Nabi sekelas Nabi berlindung. Padahal beliau pasti diterimanya. Nah, beliau kayak kita juga. Ya, kita berharap mudah-mudahan ya diterima semua amal kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalbin la yakhsha, dan berlindung dari hati yang enggak khusyuk. Kadang saya aja anak enggak usah menantu deh. Saya pribadinya sholatnya masih banyak enggak khusyuknya, jujur aja. Ya. Hatta lagi jadi imam, sama aja. Jadi imam masih aja pikir kemana-mana. Ya. Qalbin la yakhsha, ini kita ngeri. Ya, tapi ya berusaha sebisa mungkin khusyuk. Ya. Usahain khusyuk. Wa du'ain la yusma', dan berlindung dari doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa sambil berusaha panjang banget dari didengar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah min. Jadi kata Sayyidina Ali, amal paling bagus itu ketika amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian kata beliau, wa khairus syuhur ma tatubu fihi ila Allah taubatan nasuha. Bulan yang paling bagus itu bukan bulan Ramadan saja, kata Sayyidina Ali. Ramadan memang hebat, memang mulia, amal perbuatan dilipat gandakan.
Tapi kata Sayyidina Ali, yang lebih hebat dari Ramadan ada. Apa itu? Bulan di mana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Taubat beneran. Nih kayak sekarang nih. Sekarang bulan Rabiul Tsani, ya kan? Bulan Rabiul Tsani sekarang. Pertanyaan kita sudah taubat belum di bulan ini pada Allah Subhanahu wa taala? Dosa kita banyak banget. Mata kita maksiat. Tiap hari lah, nggak usah bohong lah. Tiap hari mata kita maksiat. Ada aja rambut perempuan yang bukan mahram kita lihat. Ada aja betis perempuan yang bukan mahram kita lihat. Ada aja lisan kita ngomongin orang. Kuping kita dengerin ghibah. Ada aja. Ya, kita banyak maksiat, banyak dosa. Ayo banyak tobat. Nabi aja yang nggak pernah bikin dosa sehari istighfarnya minimal 100 kali minimal. Ada riwayat 70, ada riwayat 100 kali itu minimal. Nah kita yang dosanya banyak. Tanya aja diri masing-masing, berapa kali sehari baca istighfar? Pernah nggak setiap hari atau tiap malam deh, ya orang-orang lagi tidur kita angkat tangan nangis takut diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, takut tak kasih sana? Kita nggak pernah. Atau mungkin jarang-jarang, padahal tiap hari dosa. Ya coba, mumpung masih ada kesempatan, mumpung ruh kita belum nyampe tenggorokan. Kalau udah nyampe tenggorokan udah bisa tobat lagi, ya. Ayo tobat sama Allah Subhanahu wa taala, minta diampuni sama Allah. Dan alhamdulillah kita punya Tuhan Allah yang maha baik, teramat sangat baik. Biar kata dosa kita nyampe planet sono, gede banget, tinggi banget, tapi kalau kita mau tobat dimaafkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada kata terlambat, ya. Gak ada kata pesimis, gak ada. Optimis semua. Pasti diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang terakhir, ya, hari yang terbaik ya di mata Allah Subhanahu wa taala, di mata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah wa khairul ayyam ma takhruju fihi minad dunya ila Allah mu'minan billah. Hari yang paling bagus bukan cuma Jumat kata Sayyidina Ali, tapi hari terbagus itu adalah hari ketika kita keluar dari alam dunia ini dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari kematian kita, dan kita nggak tahu kapan kita mati. Gak ada yang tahu satupun di antara kita yang hadir termasuk saya kapan saya meninggal dunia, gak ada yang tahu. Kita berharap ketika meninggal dunia kita masih punya iman. Ya, ada nggak yang bisa jamin mati punya iman? Bisa jadi di akhir hayat naudzubillah murtad. Ya, bisa jadi di akhir hayat digoda sama iblis keluar dari Islam. Kita nggak ada yang tahu. Nabi aja di antara doa fajar mengatakan Allahumma inni as'aluka imanan daimah. Ya Allah, saya minta keimanan yang langgeng, jangan pernah putus iman saya sampai mati. Itu Nabi minta begitu. Nabi doa itu ngajarin kita cara doa. Makanya baca kalau bisa doa fajar. Di alhamdulillah Masjid Nurul Yakin dibaca itu. Ya. Di masjid lain saya nggak tahu, saya nggak pernah nemu kayak di daerah kita yang di Istiqomah kayak yang di nggak tahu deh. Ya Allah alam ya. Mudah-mudahan sih masih mau baca doa fajar yang disunahkan diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berharap mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia kita matinya husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Kata para ulama, minimal mati bawa iman, bawa Islam, itu husnul khatimah. Walaupun misalnya nih orang nggak bener, ada orang preman mati tapi mati masih bawa iman, masih husnul khatimah kata para ulama. Ya, saya dulu kan pernah. Kita kan kegiatan kita, adat kita, kalau seandainya ada orang meninggal dunia, kan ditanya tuh tasyhid, apakah almarhum termasuk orang yang baik, gitu kan ya. Kalau kita tahu dia orang baik, jawabnya enak. Yang meninggal siapa? Guru kita. Yang meninggal Habib. Yang meninggal teman kita yang soleh. Apakah baik? Baik, baik kan enak jawabnya. Min ahlil khair, khair, gitu kan ya kita jawabnya. Cuma kalau kita tahu ini orang baik gimana? Preman kampung, malakin orang mulu, gak pernah sholat, kerjaannya main judi, begitu. Pengen ketika meninggal dunia, lalu ditasyhid, apakah almarhum termasuk orang baik? Jawabnya apa? Enggak, masa enggak? Ada lucu, ya? Jangan enggak. Itu kata kiai dari Jawa Timur, dari Jombang gitu. Beliau bilang tetap bilang orang baik. Saya pikir, kenapa Kiai kok orang baik? Kan dia orang baik. Orang semua orang kampung tahu dia gak baik. Kata Kiai, masih baik. Kenapa? Minimal dia mati bawa iman, bawa Islam. Itu masih baik. Masih ada modal masuk surga. Tuh. Tapi
Tapi kan kita nggak pengen begitu, pengen baik beneran, pengen mati ya lagi ibadah. Kata Nabi, yamutul mar'u ala ma asy'alih. Orang akan mati tergantung kebiasaan ketika hidup. Kalau kita rajin baca Quran setiap hari, maka matinya mudah-mudahan lagi baca Quran. Kalau kita ya kebiasaan kita sehari-hari baca sholawat, maka matinya lagi baca sholawat. Kalau setiap hari kegiatannya ya kebiasaannya hadir majlis ilmu, hadir majlis zikir, maka berharap matinya insya Allah dalam majlis ilmu. Ya, mau nggak kira-kira mati di majlis? Ya Allah, indah banget hadirin. Ya, udah sholat isya berjamaah, udah baca rotib, udah baca asmaul husna, baca maulid, lagi dengerin ceramah Ustaz Hafid, mati ya Allah, enak banget. Cuma kita repot di villa ya kan, ngurusnya repot, bawa pulang. Ya, yang sekarang nanti kapan-kapan gitu ya, nanti aja. Tapi enak meninggal begitu. Ya, ada orang meninggal lagi sujud, ada orang meninggal lagi baca Quran, ada orang meninggal lagi atas tasyahud akhir, ya belum sempat salam udah meninggal dunia. Ya Allah, pengen kita meninggal gitu. Sekarang kita semua ya Allah makin saya lagi ta'lim ya Allah, ya. Lagi bahas ilmu. Kalau kita ada seorang alim membahas hadis, man kana akhir ahdihi la ilaha illallah dakhala jannah. Itu hadis artinya orang yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan masuk surga. Cuma ini kiai, ini syekh belum sempat berusin sempurna hadisnya. Baru mengatakan man kana akhir ahdihi la ilaha illallah, terus meninggal dunia. Kata murid-muridnya dakhala jannah, masuk surga. Masya Allah. Ini orang-orang soleh begitu. Meninggalnya lagi ta'lim, ya. Teman-teman kita mungkin nanti nih Adnan dan tim-tim hadrahnya lagi baca qasidah, baca sholawat, rangkum mati ya. Ya Allah, meninggal lagi baca hadrah,